Babus sabri. Jadi kita akan membicarakan tentang bab yang membicarakan tentang sabar. Ya. Jadi sabar ini secara bahasa menahan diri. Ya. Maksudnya kata para ulama, sabar menahan diri dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sholat, puasa dan seterusnya dari ketaatan itu semuanya membutuhkan kesabaran. Kita menahan diri kita agar kita senantiasa berada pada ketaatan. Tidak kita lepaskan keinginan dari diri kita kecuali untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Nah, di sinilah kesabaran yang harus ada di dalam diri kita. Kemudian kesabaran yang kedua itu adalah kesabaran dalam meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kita tahu apa yang dilarang oleh Allah itu tidak sedikit. Menyenangkan hawa nafsu kita. Karena itu untuk bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah itu perlu kekuatan dari diri kita, di mana hawa nafsu ini kita harus tahan demi meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang ingin melihat sesuatu yang haram, kemudian karena dia tahu ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia harus menahan dirinya dari melihat. Ingin menonton sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kemudian karena dia tahu ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia menahan jiwanya untuk tidak hadir dan tidak melihat di tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesabaran. Ini adalah termasuk salah satu dari jenis sabar yang diritaskan oleh para ulama, sabar dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu sabar yang kedua. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi musibah. Jadi kita semuanya tahu musibah itu tidak kita kehendaki, tetapi karena itu merupakan takdir yang Allah telah tetapkan sebelum penciptaan langit dan bumi ini, maka seorang mukmin dituntut untuk bisa menahan dirinya. Dengan dia bisa menerima atau dia bisa ridha, bahkan yang lebih bagus kalau dia bisa syukur dengan musibah yang menimpa kepada dirinya. Nah, ini adalah termasuk jenis kesabaran yang ketiga atau macam kesabaran yang ketiga. Jadi dalam hidup ini kita selalu merasakan itu. Mungkin bisa jadi ada pusing, ada sakit perut, ada sakit gigi, kadang digigit nyamuk, kadang digigit kalajengking, kadang juga jatuh dari pohon, dari sepeda dan yang lainnya. Ini adalah musibah. Nah, tuntutannya kepada kita ketika mendapatkan musibah ini kita harus menerima musibah yang menimpa kepada kita, dan ini adalah bakalan kewajiban yang kita harus punya. Jadi sifat menerima ini sebagai takdir Allah yang menimpa kepada diri kita ini harus ada. Jadi ini adalah kadar wajib. Jadi kita kalau kena musibah itu wajib menerima.
Jadi tidak boleh keluh kesah. Misalkan yang harus kita ucapkan kepada Allah Masya Allah, ini adalah takdirnya Allah, Allah menghendaki dan Allah telah melakukannya. Iya, ini sabar ya. Yang kedua, yang dalam hukum menerimanya itu adalah suatu kewajiban. Kalau orang sudah sampai tingkatan ridho dengan musibah, bersyukur dengan musibah ini, tentunya dia tidak hanya melaksanakan kewajiban. Kewajibannya sudah terpenuhi dan dia sudah punya tambahan apa? Ridho dan syukur ini tambahan dari menerima. Dan itu para ulama sering jelaskan bahwasanya bersyukur terhadap musibah atau ridho dengan musibah ini adalah sesuatu yang mustahab. Jadi sudah punya nilai plus. Yang pertama, dia telah memenuhi kewajiban. Kemudian berikutnya dia memenuhi hal yang sunnah. Kalau kita umpamanya sholat 5 waktu kita sudah penuhi, terus kita sholat waktu, berarti ini adalah tambahan dari yang 5 waktu itu. Jadi punya nilai 2. Nilai yang pertama melaksanakan kewajiban, kemudian nilai yang kedua melaksanakan yang mustahab. Nah, begitu juga orang yang ridho dalam musibah yang dia dapati atau yang dia derita, terus dia bisa tambah lagi syukur. Nah, ini nilainya berlipat-lipat. Jadi nilainya itu berlipat-lipat. Ya, dia menduduki kedudukan eksak. Nah, ini gambaran sabar yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Iya. Adapun dari Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan beberapa dalil. Bukan dalil yang pertama di sini yang disebutkan dari surat Al-Imran ayat 200. Surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Surat Al-Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian semuanya. Ya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian semua. Wasabiru, dan kuatkanlah sabar kalian. Ya, jadi dalam ayat ini ada 2 perintah. Perintah yang pertama isbiru, kemudian perintah yang kedua wasabiru. Ya, jadi wasabiru memiliki muatan nilai yang lebih. Ya. Jadi kalau yang pertama suruh bersabar, di sini suruh menguatkan kesabaran yang ada pada diri kita. Ya. Kemudian dalil yang kedua yang disebutkan oleh Imam Nawawi yaitu surat Al-Baqarah ayat 155. Surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Jadi ayat ini maksudnya benar-benar kami uji kalian. Dan sungguh benar-benar di sini ada 2 tauhid. Tauhid yang pertama yaitu la. Tauhid yang kedua nun, yang ada tasdidnya itu. Ini istilahnya tauhid apa? Sakilah. Ini tauhid sakilah. Dan sungguh benar-benar kami uji kalian bisyai'in, dengan sedikit minal khawfi, dari ketakutan. Ayo. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan benar-benar kami uji kalian dengan sedikit dari ketakutan.
Iya. Dan ini kita rasakan kadang-kadang kita ini takut. Ada takut kelaparan, iya. Ada takut gagal dalam hidup ini, ada takut hantu, ada takut jin, takut setan, macam-macam. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut wal ju' dan lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang dari harta. Jadi diuji dari kekurangan harta. Bisa jadi pekerjaannya yang biasa lancar terus tidak lancar. Biasanya panennya banyak, kemudian sedikit. Biasanya pertumbuhan binatangnya yang mengembirakan, kadang kemudian jengkelkan, tidak sehat. Ini termasuk ujian. Naqs minal awal, walabus. Ada juga kematian. Kematian. Dimana kita punya keluarga banyak terus diuji oleh Allah, sebagiannya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian meninggal. Wasamarat, ada naksim minas samarat, kurang buah-buahan. Jadi buah-buahannya berkurang. Banyak orang, banyak tikus, banyak macam-macamnya, akhirnya tumbuh-tumbuhan tidak berbuah atau berbuah tapi sedikit karena banyak penyakit. Nah, ini semuanya adalah ujian. Jadi Allah memang benar-benar menguji manusia dengan itu semuanya. Nah, ayat berikutnya Allah mengatakan wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Dan berikanlah kabar kegembiraan kepada orang-orang yang sabar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan target kepada orang yang sabar, di mana Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk memberikan kabar kegembiraan kepada orang-orang yang bersabar. Jadi di sini kita tahu bahwasanya kesabaran ini punya nilai istimewa. Kenapa punya nilai istimewa? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh untuk memberikan kabar kegembiraan kepada orang-orang yang bersabar. Jadi terhitung orang yang bersabar ini mendapatkan keberuntungan. Ini mendapatkan keberuntungan, keberhasilan. Kemudian ayat yang berikutnya surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak lain melainkan orang-orang yang bersabar itu disempurnakan pahala mereka tanpa ada hitungan. Jadi ini banyak sekali pahala yang didapat oleh orang-orang yang bersabar itu tanpa ada hitungan. Berarti apa? Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali sampai tanpa ada hisab, tanpa ada hitungan, karena banyaknya yang diberikan kepada orang yang bersabar. Jadi ini nama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi ini adalah manfaatnya orang yang mau bersabar. Dia akan mendapatkan ajr, pahala tanpa hisab. Apa artinya tanpa hisab dulu? Tanpa
menanamkan kesabaran itu dalam setiap aktivitas kita. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, sabar dalam menghadapi ujian pahit yang ada menimpa kita. Kenapa kita harus berusaha untuk sabar di tiga keadaan itu? Karena di dalam ayat ini Allah akan berikan pahala yang sangat banyak, pahala yang berakhir hisab, pahala yang tanpa ada hitungan. Iya. Jadi yang terakhir itu surat apa tadi? Az-Zumar ayat 10. Kemudian saya akan bacakan satu hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab sabar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Yahya Suhail bin Sinan radhiyallahu anhu. Jadi dari sahabat siapa tadi? Abu Yahya Suhail bin Sinan. Suhail pakai hak, pakai hak. Suhail bin Sinan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, menghirangkan urusan orang mukmin itu. Inna amrahu kullahu lahu khair. Jadi ajaban li amril mu'min, menghirangkan urusan orang mukmin itu. Menghirangkan itu menakjubkan. Jadi sangat luar biasa. Sampai kalau orang memperhatikan itu dia heran. Iya. Kalau yang biasa-biasa saja ya tidak menghirangkan. Tapi ini justru luar biasa. Urusan siapa yang mengherankan, yang luar biasa ini urusannya orang mukmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna amrahu, sesungguhnya urusannya itu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua urusannya itu baginya kebaikan. Semua urusannya itu adalah kebaikan. Jadi orang mukmin itu semua urusannya itu adalah kebaikan. Jadi 24 jam yang dia lewati dalam sehari ini semuanya adalah kebaikan. Nah itu yang mengherankan. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidaklah yang demikian itu milik seorang pun kecuali milik orang mukmin. Jadi tidak ada seorang pun yang memilikinya kecuali orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin nggak bisa urusannya semuanya bagus itu. Ini yang bisa hanya orang mukmin, yang lain nggak bisa. Jadi orang yang menduduki kedudukan iman, akan dia mendapati dalam semua perjalanan hidupnya ini adalah khair. Iya. Nah kemudian Nabi SAW menjelaskan gambaran kebaikan yang dimiliki oleh orang mukmin dengan bahasa yang sangat ringkas tapi isinya itu mencakup, yaitu in asobathu sarra'u syakara. Jika menimpa kepada orang mukmin itu kesenangan, syakara, dia itu bersyukur. Jika menimpa orang mukmin sarra, perkara yang menyenangkan, yang menggembirakan, nah ternyata orang mukmin itu syakara, bersyukur.
maka khairan lahu, maka dia itu adalah kebaikan baginya. Maka dia itu adalah kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabara. Dan jika menimpa dia dharra, perkara yang menyusahkan, jika menimpa kepada dia dharra, perkara yang menyusahkan, maksudnya jika orang mukmin itu ditimpa kesusahan, sabara, dia bersabar, bersabar. Fakana khairan lahu, maka dia itu adalah kebaikan baginya. Jadi di sini Nabi SAW menggambarkan kehidupan seorang mukmin, kenapa mereka ini menjadi orang yang berada pada tingkat yang menakjubkan itu. Ternyata hanya dua keadaan. Keadaan yang pertama menyenangkan, keadaan yang kedua adalah menyusahkan. Dan ini tidak akan lepas dari kehidupan orang mukmin. Mesti kita hidup ini ada susah dan ada senang. Tidak akan lepas dari dua-duanya ini. Kalau nggak senang ya susah. Kalau nggak susah senang. Itu kan hidup itu. Nah di sini posisinya orang mukmin ketika senang dia syukur. Jadi dia tidak lalai. Memang Nabi mengatakan ada dua nikmat yang orang banyak lalai. Apa itu dua nikmat yang banyak orang lalai itu? Waktu luang sama sehat. Waktu luang sehat menyenangkan nggak? Menyenangkan. Maka sesungguhnya bagi orang mukmin ketika sehat dan ketika punya waktu luang, dia akan mengisi dengan syukur. Makanya ini kebaikan. Makanya ini kebaikan. Nah, kalau dia ditimpa kesusahan, apa yang dia lakukan? Sabar. Dia terima kesusahan yang menimpa kepada dirinya, dia terima. Inilah akhirnya menjadikan dia ini selalu dalam kebaikan. Dia ini selalu dalam kebaikan. Maka khairan lah. Nah ini. Nah kalau kita cermati dari hadis ini, tentunya banyak orang mukmin itu tidak mencapai tingkatan seperti ini. Buktinya apa? Banyak orang yang waktu longgar tidak syukur. Dia malah berbola-bola, longgar waktunya, longgar rezekinya, tapi dia tidak gunakan waktu luang, waktu lapang, kemudahan rezeki itu untuk berjalan di atas kebaikan. Tidak sedikit juga orang yang berbuat, tidak sedikit juga orang yang kesusahan, tapi juga justru tidak bersabar. Lagi susah nanti datang mendekatkan diri tidak kepada Allah, tetapi kepada benda-benda tertentu, kepada lembah, kepada gunung dan yang lainnya. Kemudian mereka meminta penjaga lembah, penjaga gunung, penjaga pohon ini untuk supaya dihindarkan dari kesusahan. Itu terjadi juga di zaman Nabi SAW, di zaman sekarang. Bahkan sebagian ulama ada yang menceritakan di zaman sekarang ini justru lebih parah. Susah juga mereka mengadukan perkaranya kepada selain Allah, senang juga seperti itu, mengadukan persoalannya kepada selain Allah. Nah ini terjadi dalam banyak kehidupan. Ya ini barangkali yang bisa saya sampaikan untuk kajian sore ini. Jadi kesimpulannya kita membaca ayat surat Al-Imran ayat 100, kemudian Al-Baqarah
basinan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini pelajaran kita pada sore ini. Ya, jadi yang belum melengkapi catatannya ya nanti dilengkapi dengan catatan yang dimiliki oleh teman-temannya. Ya. Jadi pelajaran itu kita pahami dan kemudian kita berusaha untuk mempraktekkan. Karena kita tahu tujuannya belajar itu di samping kita ingin tahu, ya, kita ingin merubah keadaan yang tadinya tidak di atas ilmu itu, kemudian setelah kita tahu kita praktekkan. Jadi di sini ada pelajaran yang terkait dengan perintah bersabar. Kemudian gambaran ujian yang Allah berikan kepada kita. Ada ujian takut, ada ujian lapar, ada ujian kurang harta, kurang buah-buahan, kematian, ini ujian. Di sini juga ada opahannya orang yang sabar, di mana dia akan mendapatkan pahala tanpa hitungan. Iya, jazakallahu khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.